Silakan duduk saudara. Shalom. Dengan hati bersyukur kepada Tuhan, kita sudah sampai ke bulan 12, 7 Desember tahun 2025. Dan mari kita akhiri hari kita di tahun 2025 ini dengan hati yang bersih. Ya, dengan hati yang bersih. Itu sebabnya tema kita pada hari ini adalah ini yang pertama, dalam bulan ini saudara akan diajar semuanya berkenaan dengan ini, bebas dari iri hati dan kepahitan. Saudara, bebas dari iri hati dan kepahitan. Kepahitan, saya tidak terlalu tahu, tidak banyak tahu. Tapi ada banyak orang hidup dalam kepahitan. Iri hati, siapa yang nggak pernah iri hati? Ya, siapa yang tidak pernah iri hati? Ya, Mike, pernah iri hati enggak? Pernah iri hati enggak? Pernah? Tuh, pernah. Saya juga pernah kok. Sering lagi. Ya Bu Christine ya? Ya kan? Nah, firman Tuhan hari ini buat saudara, bukan buat menghakimi orang lain. Orang itu memang penuh iri hati gitu. Kita sama-sama iri hati kabeh. Sel, pernah iri hati enggak? Pernah. Cak, kamu pernah iri hati enggak? Pernah? Tuh, gimana sih? Ya, Milda ya? Pernah iri hati toh? Pernah iri hati. Saudara, tapi kita dibilang diajar bebas dari iri hati. Saudara, iri hati. Dunia ini maju karena orang iri hati. Dalam Pengkhotbah pasal 4 dikatakan, semua upaya manusia itu dilakukan karena iri hati. Kepengen maju, ya dia kalau lebih maju sama dari saya ya, saya iri. Saya akan berjuang untuk lebih maju dari dia. Orang lain akan berjuang untuk lebih maju. Sehingga Pengkhotbah pasal 4 menuliskan, semua hal yang dilakukan di dunia ini karena iri hati. Kita maju, tapi sekaligus iri hati mendatangkan banyak masalah. Dunia ini penuh masalah, pertengkaran, keributan, macam-macam lah ya. Maju karena iri hati, tapi sejalan dengan itu juga masalah bertambah banyak. Malah mungkin masalahnya lebih banyak daripada kemajuan yang dicapai. Lalu gereja gimana? Saudara, gereja tidak maju karena iri hati. Tak boleh. Ya, tak boleh. Tapi kenyataannya di gereja juga orang iri hati. Nah, tapi gereja tidak boleh maju karena iri hati. Iri hati sama gereja sana gede, bagus, iri hati. Ya, tidak boleh. Gereja itu diperintah dengan hukum kasih. Dengan hukum kasih. Segala sesuatu dilakukan karena mengasihi, bukan karena iri hati. Pada saat gereja maju karena iri hati itu egois. Ya, minggu lalu kan cerita soal narsis ya, narsis. Lalu saya kasih tahu saudara ya, jangan nuding orang lain narsis. Kamu semua itu narsis. Cuma ada yang lebih parah dari yang lain. Ya, iya. Nah, sekarang iri hati. Kamu semua itu iri hati. Tapi gereja tidak diperintah dengan iri hati, tidak maju karena iri hati. Kalau dalam gereja iri hati dibiarkan, maka yang terjadi adalah ditulis di dalam Yakobus, ya, ada iri hati di antara kamu. Itu adalah kedagingan, roh dunia, roh setan. Karena itu kamu kacau balau. Di mana ada iri hati? Di situ ada roh setan sedang memerintah. Ya.
Jadi gimana? Ya jangan iri. Meskipun iri, jangan iri gitu. Nah sekarang kembali kepada Filipi. Ya. Di Filipi itu ya ada WBI. Ada WBI di Filipi itu. Ya, pemimpinnya namanya Eudia dan Sintike. Mungkin ada yang lain. Nah, WBI-nya itu ribut. Eudia dan Sintike itu ribut. WBI di Filipi itu ribut kayak WBI kita toh, persis ya. Nah, WBI-nya ribut, ya, pemimpinnya ribut, tapi WBI kita pemimpinnya tidak ribut. Eudia dan Sintike ribut. Tak tanya saudara, kalau dua perempuan ribut penyebabnya apa? Ayo, dua perempuan ribut penyebabnya apa? Pasti iri hati. Ya kan? Perempuan itu irinya banyak. Rambutnya, kukunya, pakaiannya, tasnya, gayanya. Iri. Pokoknya dua perempuan ribut pasti penyebabnya adalah iri hati. Terus adik saya perempuan tanya, lah kalau dua laki-laki ribut urusannya apa? Rebutan perempuan, tak bilang segitu. Kalau laki-laki ribut bukan karena iri hati, biasanya rebutan. Ya. Kamu rebutan enggak? Enggak. Tapi kalau perempuan pasti iri hati. Kalau laki-laki iri hati, enggak ribut. Tapi berpacu dalam melodi. Ya, kerja lebih keras gitu. Biasanya kalau laki-laki ada iri hati itu memacu prestasi. Tapi kalau perempuan mah, Eudia dan Sintike. Makanya meskipun ada nama Eudia, ada nama Sintike, orang Kristen pinter. Tidak ada yang anaknya aja namanya Eudia, tidak ada anaknya namanya Sintike. Ya, kalau Priscilla banyak. Ribut. Cuma jelas. Tidak ada sebab lain dah. Iri hati. Yang satu lebih maju, yang banyak. Gak tahu saya pikiran perempuan lah. Pokoknya iri hati. Karena itu, kemudian Paulus bilang, coba yang iri hati itu enggak sehabis pikir. Ya, coba sehabis pikirlah. Jangan biarkan roh yang enggak sehati ini tumbuh. Ya, jangan biarkan itu tumbuh. Lalu Rasul Paulus memberi nasihat selain di dalam Filipi pasal 3 ayat 4-7 begini. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui sekalian akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Slide berikutnya. Iri hati adalah penyakit. Iri hati dan kepahitan adalah penyakit hati yang merampas damai sejahtera dalam hidup kita. Namun firman Tuhan memberi jalan keluar agar hati kita kembali bebas dan bersukacita. Iri hati dan kepahitan itu memang berjalan bersama-sama. Ya, ya. Lalu kalau ada kepahitan, orang akan melakukan apa saja, ya, akan melakukan apa saja yang jahat. Tadi saya bilang orang perempuan iri hati, orang laki juga iri hati, dan kalau orang laki iri hati betul-betul gawat, betul-betul gawat. Contohnya apa? Yusuf. Yusuf itu kan saudaranya iri hati sama dia. Nah, kalau orang laki sampai iri hati, dia akan melakukan tindakan-tindakan yang menyatakan kepahitan yang luar biasa. Sehingga Yusuf dilempar ke dalam sumur, malah mau dibunuh. Lempar dalam sumur, kemudian dijual sebagai budak. Saudara, iri hati dan kepahitan itu berjalan beriringan. Ya, berjalan beriringan. Dan itu adalah penyakit hati. Yang
menyebabkan hidup kita ini jadi nggak damai sejahtera. Ya, tapi jangan iri hati ya. Ini sudah akhir tahun, kita mau Natal, nanti Natal ada ini, ada itu. Waduh, itu lebih bagus. Nah, jangan iri hati. Puji Tuhan saja, ya. Ya kan ada apa namanya? Kalau belum pertunjukan ya memang pertunjukan tapi bukan juga karena itu tunjukan untuk Tuhan Yesus ya. Waduh dia kan main drama lebih pintar dari saya dari si ini. Mulai. Saudara-saudara, enggak boleh. Ya, enggak boleh. Karena itu akan merampas damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kita. Nah bagaimana supaya kita enggak iri hati? Slide. Satu, Rasul Paulus berkata, bersukacita di dalam Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Lanjut, slide berikutnya. Paulus menulis ini dari penjara, namun ia tetap bersukacita. Sukacita sejati bukan karena keadaan, melainkan karena kehadiran Tuhan. Slide berikutnya. Sukacita adalah tanda hati yang bersih dari racun iri hati. Kita bersukacita di dalam Tuhan. Ini kekecilannya, tidak kebaca ini. Ya. Dalam Habakuk pasal 4 ayat 17-18 dikatakan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Yohanes 15 ayat 11. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Nehemia 8 ayat ke-10. Sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Saudara-saudara, sukacita di dalam Tuhan itu bisa ada dan seharusnya ada dalam segala keadaan. Meskipun bisnisnya tertekan berat seperti Habakuk bilang semuanya habis. Orang tetap bisa bersukacita di dalam Tuhan. Ya, Paulus sendiri menulis bersukacitalah. Waktu itu dia di penjara. Dia bilang tetap bersukacitalah. Sukacita di dalam Tuhan itu tidak terpengaruh oleh hal-hal materi yang kita miliki atau yang tidak kita miliki. Sukacitanya di dalam Tuhan. Raja Daud menuliskannya, bersukacitalah karena Tuhan. Dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan bersukacitalah. Karena kamu sekarang sudah menjadi satu dengan Tuhan. Artinya kita tidak iri hati kalau alasan sukacita kita adalah Tuhan. Mungkin saudara pikir angel. Ya, angel toh. Nah, tapi kalau saudara sedang jatuh cinta, kamu masih cinta? Baru 3 bulan. Ya, kalau saudara sedang jatuh cinta, ya, sedang mencintai, saudara akan bersukacita kalau orang yang saudara cintai itu ada bersama dengan saudara. Ulangi lagi. Ya, kalau saya memang jatuh cinta, mencintai istri saya, sukacita saya bukan karena nasi goreng, bukan karena sate kambing, bukan karena kulit kambing, bukan karena kepiting, tapi karena dia ada di dekat saya. Betul enggak? Ya kan? Nah, paham enggak sekarang? Sukacita dalam Tuhan. Sukacita karena Tuhan di dekat kita. Saudara masih senang dekat istri saudara enggak? Siapa yang sudah bosan dekat istrinya?
Siapa yang sudah bosan di dekat istrinya? Jadi kelayapan terus. Siapa yang sudah bosan dekat suaminya? Jadi arisan terus. Enggak ada. Enggak ada. Enggak ada. Aliong masih suka deket enggak? Saudara, sukacita karena Tuhan itu gitu. Sukacita bersama dengan Tuhan. Bukan karena mujizat, bukan karena berkat. Iya, kita sukacita karena mujizat. Mujizat akan berlalu. Akan berlalu. Lazarus dibangkitkan dari kematian, terus mati lagi enggak? Mati toh? Mati kan? Ya, mujizat akan berlalu. Berkat, ya akan berlalu juga. Barang baru yang kita miliki sekarang dan kita senang karena itu adalah Tuhan berikan kepada kita 10 tahun ya Ki. Kita pengen ganti toh. Ya. Sukacita karena berkat itu berlalu, tidak kekal. Sukacita karena mujizat tidak kekal. Sukacita karena Tuhan itu kekal. Saudara, saya itu ngomong sama istri saya. Boleh ngomong nggak? Waktu saya diomel ya. Saya tuh ngomong sama istri saya ini. Kita tuh sudah 50 tahun ya bersama-sama ya. Mulai dari pacaran sampai hari itu 50 tahun. 50 tahun. Mulai seperti apa ya? Kayak siapa ya? Kayak salah satu nona di sini dah. Mulai keadaannya seperti salah satu nona di sini, sampai sekarang keadaannya tidak usah ngomong. Ya, 50 tahun. 50 tahun. Tapi ada satu hal, yaitu kami tetap saling mencintai. Kami tetap saling mengasihi. Saya suka merayu dia sekaligus merayu Tuhan. Lagunya sama. Saya suka merayu dia, tapi juga itu juga saya suka nyanyikan ke Tuhan. Sebetulnya lagu ini lagu sekuler, tapi saya bilang saya bisa ngomong ini kepada Tuhan. It's a long, long journey with you by my side. If I walk through the storm, you'll be my guide. Ya, kita sudah menjalani jalan yang panjang sekali. 50 tahun kan tidak singkat. Ya, if I walk through the storm, kalau aku berjalan melewati badai, engkau masih ada di sisiku. Engkau masih ada bersama dengan aku. Itu cinta. Ada orang dulu di sini bilang, ih amit-amit, ibu ini nggak gitu sama Ocon amit-amit katanya. Nah, yang suka bilang amit-amit itu iri hati, sudah. Ya, saudara suka bilang amit-amit enggak. Waktu saya kena COVID, saya nggak tahu Jumat ini kayaknya enggak, banyak yang enggak mendoakan saya, cuma Dokter John kena COVID, amit-amit gitu. Saya kena COVID kan tahun 2020 lagi ganas-ganasnya COVID. Amit-amit saya jangan sampai kena gitu. Saudara, orang yang iri hati enggak bilang amit-amit lah. Ya, yang enggak iri hati bilang, aduh kasihan ya. Kasihan. Saudara, tadi malam ini sekarang saya ngantuk sekali. Saya tuh tidur mikir firman Tuhan ini. Ya, yang keluar lagunya itu ya ini. It's a long, long journey with you by my side. If I walk through the storm, you'll be my guide. If they give me a fortune, its virtue is so small. I can lose it all tomorrow and never mind at all.
But if I lose your love, dear, I don't know what I do. For I know I'll never find another you. Kalau ada berkat besar, ya, kalau saya punya keuntung, ya, lalu berkatnya besar, lalu itu hilang, nggak apa-apa. Its virtue is so small, nilainya kecil sekali. Tapi kalau aku kehilangan cintamu, aku enggak tahu aku mesti berbuat apa. Saya waktu tadi malam itu mikirin khotbah lagunya, lagu cinta gini. Tapi saudara, kalau ini ditujukan kepada Tuhan, itu kan tepat. Tuhan, kalau aku kehilangan cintamu, aku enggak tahu aku mau berbuat apa loh. Berkat boleh hilang, tapi kasihmu enggak boleh hilang. Aku harus bersama dengan engkau. Kita bisa bersuka cita dengan Tuhan. Kita bersuka cita di dalam Tuhan. Dan tidak rugi, saudara. Nih, istriku dan aku itu. Saya tuh sampai tidak berani ngomong pengen apa. Tidak berani. Karena kalau saya pengen apa, jam berapapun dia bangun melakukannya. Kan kalau orang laki pengennya makan. Ya kan? Kalau orang laki pengennya makan. Saya pengen apapun, jam berapapun, gak apa-apa. Nanti aku bikin, jangan ke belakang bikin. Dia memerlukan keinginan saya. Nah kalau dia punya keinginan, saya juga gitu. Tapi gampang memenuhi keinginan dia. Saya tinggal keluar ke Indomaret belikan sesuatu. Kan kalau masak saya tidak bisa. Kalau dia perlu pengen sesuatu biasanya di Indomaret ada. Ya, atau ya simple dah. Buat saya simple memenuhi keinginannya. Saudara, saya tadi pagi bilang sama istri saya, kalau kita bergembira karena Tuhan, kita itu mencintai Tuhan. Kita memerlukan, memberikan prioritas, menjadikan satu prioritas. Apa? Keinginan Tuhan. Ya kan? Tapi sebaliknya, keinginan kita juga diprioritaskan oleh Tuhan. Paham enggak? Paham enggak? Banyak kali kita pikir, kenapa ya? Saya doa bareng enggak dijawab. Saudara, itu sebetulnya masalahnya cuma kita itu memang sebetulnya mengasihi Tuhan enggak sih? Memprioritaskan keinginan Tuhan atau enggak sih? Senang bersama dengan Tuhan apa enggak sih? Kalau kita bersuka cita di dalam Tuhan, kita senang bersama-sama dengan Tuhan. Kita memprioritaskan keinginan Tuhan dan sebaliknya Tuhan memprioritaskan keinginan kita. Dan kalau keinginan kita diprioritaskan oleh Tuhan, kurang apa? Kurang apa coba? Kurang apa coba? Kurang apa? Saudara, orang yang bergembira karena Tuhan, tidak perlu iri hati sama orang lain toh. Gak perlu punya iri hati sama orang lain. Saya tuh pikir loh, aku ini lanang ya. Saya tuh laki, gak tahu pikiran perempuan. Tapi saya pikir, seorang perempuan yang dicintai oleh suaminya, betul-betul dicintai oleh suaminya, dia gak begitu iri hati terhadap orang lain. Betul gak? Betul gak? Dicintai sama suaminya, suaminya cinta sama dia. Dia gak sempat iri hati sama orang lain. Betul? Saya lanang loh, saya gak ngerti. Betul, Sel? Betul? Ya. Kalau kita di dalam Tuhan Yesus bersuka cita, kita dilingkupi dengan kasih dari Tuhan. Kasih dari surga. Ya. Dan seterusnya. Mana bisa kita, gak ada waktu untuk iri hati, saudara. Gak ada waktu untuk iri hati. Gak ada waktu untuk iri hati. Apalagi untuk jadi pahit. Ya, apalagi untuk jadi pahit. Nggak iri ya nggak pahit hati. Ya. Slide. Orang yang hatinya penuh sukacita tidak memberi ruang bagi iri hati. Nggak ada ruangan untuk iri hati. Latih diri untuk bersyukur setiap hari. Bukan atas apa yang kita miliki, tapi atas siapa yang menyertai kita. Kristus sendiri.
Saya tuh gini, Mama, kamu kok mau sih sama aku? Untung kamu mau sama aku, saya bilang. Untung kamu mau sama aku. Kamu kok mau sama aku? Nah, saudara, menghargai pasangan hidupmu. Jangan bilang, kamu itu sebetulnya apa sih? Untung kamu itu dapat aku itu. Ingat kamu itu asalnya dari mana gitu. Saudara, itu kan menyebabkan iri hati dan kepahitan dalam keluarga. Ya. Syong bilang, Yan untung lu kamu mau sama aku gitu. Dapat si Yan untung atau rugi? Untung. Bener? Hah? Buntung? Oh beruntung. Nah, kita mesti punya filosofi yang begitu terhadap pasangan hidup kita, saudara. Ya, karena Tuhan juga punya filosofi yang begitu. Saya bilang, Tuhan engkau kok mau sama aku ya? Saya bilang gitu. Tuhan engkau kok mau sama aku ya? Aku ini apa kok engkau mau sama aku? Maka kita menghargai Tuhan sebagai Tuhan. Maka kita menghargai Tuhan di atas segala-galanya. Lanjut, slide kedua. Setelah bersuka cita di dalam Tuhan, berlomba dalam kebaikan. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Slide berikut. Kebaikan hati, slide, ya. Kebaikan hati itu tidak bisa dipisahkan dengan kelemah lembut hati yang lembut, hati yang merasakan penderitaan orang lain. Kata lemah lembut berarti murah hati dan tidak keras kepala. Kelemah lembutan dan kemurahan hati mematahkan iri hati dan kepahitan. Orang yang bersuka cita, dia mudah untuk menjadi baik hati. Itu kelanjutannya saja. Lanjut slide berikutnya. Mari kita berlomba dalam kebaikan. Tidak sibuk membandingkan diri, nanti jadi iri membandingkan diri sama orang lain. Ya. Tidak sibuk membandingkan diri, tapi nikmati kasih Tuhan dalam kehidupan saudara. Tetapi bagikanlah kebaikan. Ayatnya di dalam Roma pasal yang ke-12, ayat 10, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Galatia pasal 6 ayat 9 dan 10. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai dan kita tidak akan menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tapi terutama kepada kawan-kawan seiman. Saudara, orang kalau lagi jatuh cinta, mukanya kan beda, senang. Lalu biasanya juga hatinya lebih baik. Ya, nggak judes kalau kita. Kecuali kalau lagi cemburu, pacarnya mau direbut orang. Ya, tapi kalau enggak, orangnya gembira di dalam Tuhan, menjaga kebaikan hati itu menjadi satu hal yang tidak sulit, saudara. Tidak sulit. Ada yang di sini ngomong, ya pengennya sih baik hati sih, tapi tidak ada yang diberikan, tidak mungkin ada yang diberikan. Tidak punya perhatian saja. Masalahnya tidak punya perhatian. Kebaikan hati itu tidak mahal. Tidak mahal, itu kan dari hati. Tidak mahal. Semua orang bisa berbaik hati, berlomba-lomba dalam kebaikan hati kalau dia bersuka cita di dalam Tuhan. Berlomba-lomba dalam kebaikan hati. Ya, kalau saya nggak cerita, kalau cerita pamer, kalau nggak cerita nggak jelas. Mau dianggap pamer ya pamerlah. 2 minggu yang lalu, pulang KPP malam. Saya ikut ibadah KPP malam. Di muka rumah itu ada tukang becak parkir. Saya lihat orangnya melungker tidur di becak itu. Kapnya nggak ditutup, orangnya melungker tidur di becak, orangnya kurus tidur di becak. Saya lihat gitu, Pak, ini yang nggak ditutup, nggak kademen, ya. Saya lupa jawabnya dia apa. Saya masuk, saya ingat, aku punya pop mie, tinggal satu. Saya punya pop mie, paling simpel tuh pop mie itu. Saya punya pop mie.
Jadi saya ambil pop mie, saya siram air panas, saya siapin pop mie-nya, saya kasih ke dia, Pak, ini dimakan dulu ya. Gitu. Kebaikan hati kan simple. Dia enggak kademen karena dapat pop mie. Pop mie harganya berapa? Enggak pernah beli pop mie ya. Enggak pernah beli pop mie ya. Saudara, itu makanan paling sederhana. Sederhana. Kasih pop mie, harganya berapa? Tidak tahu, harganya paling enggak sampai 5.000-an kali ya. Ya, paling 5.000-an. Paling 5.000-an. Yang saya mau kasih tahu sama saudara, perhatian, kepedulian, kebaikan hati. Mana bisa kita baik hati kalau kita tidak peduli sama orang? Mana kita bisa baik hati kalau kita tidak memperhatikan orang lain? Istri saya bilang, Pak, apa enggak tidurin di mana di teras saja? Wah janganlah, saya bilang, kalau tidurin di teras, pagar depan enggak bisa dikunci, nanti waktunya repot-repot, saya bilang, repot dah, kurang baik hati. Kurang baik hati. Nah, tapi saudara-saudara, berbuat baiklah. Setiap orang bisa, kalau mau. Kalau mau. Dan akibatnya apa bagi mamang, saya enggak tahu. Saya juga enggak gitu kenal. Ya. Apa akibatnya apa? Enggak tahu. Saya gitu kenal. Nah, ini kalau sudah mau bilang saya pamer lah. Wis gampang. Ngomong cerita ya toh. Tapi ikutlah. Berbaik hatilah. Slide. Ubahlah energi untuk membandingkan diri menjadi energi yang disalurkan untuk melayani dan memberi. Daripada saya sibuk membandingkan diri dengan si itu, aduh itu lebih maju, aduh itu lebih ayu, ya sudah dia lebih ayu kenapa? Aduh itu lebih gini, aduh itu lebih gini, gak usah dibandingkan. Ya, dan sebandingkan itu menghabiskan kekuatan kita. Pakai energinya untuk berbuat baik. Dan itu memberkati dan diberkati. Satu, bersukacitalah dalam Tuhan. Kedua, berbuat baiklah. Gak gitu banyak iri hati. Iri hati, tadi iri hati ya. Iri hatinya akan, kalau iri hatinya hilang, kepahitan hatinya ya hilang lah. Wis pasti hilang. Ya, orang yang gak iri hati kan Anda akan bilang, kenapa mesti dia? Orang lain kan ada. Enggak. Ya, enggak. Itu kan cuma pernyataan kepahitan hati, kebencian. Ya. Ya. Paham ya? Slide yang ketiga. Yang ketiga yang menyebabkan kita seringkali menjadi iri hati adalah rasa khawatir. Filipi pasal 4 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui sekali akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Slide berikutnya. Berdasarkan ayat-ayat di atas, mari kita berjuang melawan kekhawatiran. Kekhawatiran hanya menggiring kepada kehidupan yang tidak damai, sejahtera. Hanya menggiring kehidupan kita pada satu kehidupan yang penuh dengan iri hati. Wah enak situ, saya. Nah, ya toh, saya khawatir. Ya, harga-harga naik. Aduh, minyak itu waktu COVID 28.000 2 liter, orang sudah ribut. Sekarang di promo juga itu. Minyak masih 40.000 ya. Ya, minyak di promo masih 40.000. Aduh, barang-barang naik semua dan sebagainya. Lalu kalau saya khawatir, yang satu gitu aja. Ya enak kamu. Kan gitu. Ya, kamu nggak mikir bla 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 bla. Saudara, daripada begitu, daripada membandingkan diri dengan orang lain,
Kalau saudara khawatir, berdoalah. Berdoalah. Kita berjuang melawan kekhawatiran dengan berdoa. Kekhawatiran, berdasarkan ayatnya di atas, mari kita berjuang melawan kekhawatiran. Kekhawatiran membuka pintu iri hati. Tetapi doa menutupnya dengan damai sejahtera. Slide. Doa yang disertai ucapan syukur menjaga hati dan pikiran kita. Dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-7 katakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Mazmur 55 ayat 23, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka ia akan memelihara engkau. Dalam Matius 6 ayat 25-34, Tuhan Yesus bilang, jangan khawatir, aku menjamin keperluanmu, Bapamu yang di surga tahu yang kau perlukan. Jadi gimana? Jangan khawatir, berdoa sajalah. Berdoa sajalah. Doa mengubah segala sesuatu, ya kan? Ya kan? Doa mengubah segala sesuatu. Doa, saudara, doa. Ya. Slide, karena itu, setiap kali iri atau cemas mulai muncul, ubahlah menjadi momen yang mendorong kita untuk berdoa dan mengucap syukur. Doa, saudara. Gampang, saya percaya saudara semua masuk gak bisa doa sih. Nggak mau doa banyak. Ya, nggak mau doa banyak. Tapi nggak bisa doa, nggak ada. Nanti kalau doa salah gimana? Ya nggak apa-apa. Saya doa salah, Tuhan marah? Enggak loh, saudara. Masa saya doa salah? Doa saya itu salah. Tuhan marah enggak? Kalau saya bilang, Tuhan enggak akan marah. Anaknya berdoa salah enggak bakal marah. Cuma Tuhan bilang, John, doamu itu salah. Gitu ya. Doamu itu salah. Ya, tapi enggak apa-apa lah. Kamu doa itu ngomong sama aku toh. Ngomong sama Tuhan. Masa Tuhan marah? Paling-paling Tuhan doamu salah. Jadi ya enggak dikasih. Tapi Tuhan akan memberikan yang kita perlukan. Ingat itu. Kita kan suka, kadang-kadang kita mengutip kata, engkau memberikan melampaui apa yang kami pikir atau minta. Karena yang kami pikir atau minta seringkali salah. Tuhan tahu yang benar. Ya, ada orang yang suka tanya sama saya, salah nggak Bu saya doa gitu? Salah nggak doa gitu? Mana ada orang salah kalau doa? Orang berdoa itu tidak salah. Maksud saya itu Tuhan tidak bakal marah lah. Ya. Jangan khawatir Tuhan marah, itu sebabnya dikatakan dengan penuh keberanian kita datang kepada Tuhan untuk mendapatkan pertolongan pada waktunya. Doa. Banyak doa, banyak damai sejahtera. Ya. Doanya udah habis-habis minta, ya Tuhan bilang, ya kamu gak habis-habis minta terus, ya gak apa-apa, kamu anakku. Tapi aku memberi kamu seperti yang kamu perlukan. Daftar belanja kita yang ditulis di dalam doa belum tentu Tuhan kabulkan semua. Tapi marah juga tidak Tuhan. Tuhan bilang yang ini perlu, ini dicoret, ini perlu, ini dicoret. Semua enggak perlu, semua enggak perlu, semua enggak perlu. Yang ini perlu, sudah yang ini aja gitu. Mana ada orang berdoa enggak dijawab sih. Ya. Enggak kerasa kalau dijawab banyak. Tapi orang berdoa pasti dijawab. Dan orang yang berdoa tidak khawatir. Sebab apa? Ada satu ayat yang saya tuh suka sekali. Aku berseru, aku berteriak kepadamu pada waktu aku takut. Dan engkau berkata, ini aku, jangan takut. Ratapan pasal 3. Aku berseru kepadamu pada waktu aku takut. Pada waktu aku khawatir. Khawatir dan takut itu cuma perbedaan gradasi saja. Ya, ringannya khawatir, lebih beratnya ketakutan. Ya. Maka Tuhan akan bilang, ini aku, jangan takut. Lalu ada rasa damai sejahtera. Ada rasa damai sejahtera. Ya saudara, ada poin keempat sebetulnya tapi nggak tercantum. Ya, jaga pikiran, jaga hati.
Filipi pasal 4 ayat yang ke-8. Jaga pikiran, pikirkan yang baik, pikirkan yang sedap, yang patut dipikirkan, yang patut dikatakan. Pikiran ada tapi yang ngomong izin itu berarti dosa. Ya toh? Cuma dipendem tapi nggak berani ngomong karena dosa. Ya. Jaga hati dan jaga pikiran di dalam Tuhan. Mari saudara, hari ini banyak masalah. Bencana alam di mana-mana. Iya, bencana alam ini baru di Sumatera. Apa di Jawa gimana belum tahu. Medan kebanjiran kamu enggak ya? Kebanjiran? Enggak. Medan banjir. Michael enggak kebanjiran. Karena Michael bukan di Medan. Di Medan tapi bukan tempat banjir ya. Nah, Medan banjir, Sumatera Utara banjir, korbannya banyak. Dan seterusnya. Tapi jangan khawatir. Jangan khawatir. Jangan pahit hati. Ada Tuhan yang kalau saudara menoleh, Tuhan akan bilang, ini aku. Jangan takut. Ini aku. Jangan takut. Ya wis, saya akhiri khotbah hari ini. Mari kita datang kepada Tuhan.